Assalamualaikum, selamat malam anak-anak. Apa kabar? Semoga harimu bahagia, semoga harimu menyenangkan. Nah, materi kita kali ini adalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki pengertian cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kehidupan yang beragam dari Sabang sampai Merauke itu tersebar berbagai macam suku, berbagai macam budaya, adat istiadat. Beda suku, beda bahasa, beda budayanya. Nah, keberagaman ini memiliki potensi dan bernilai strategis. Kemudian secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan ini adalah cara pandang, tinjauan, penglihatan indrawi. Wawasan ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, pandangan, tinjauan. Kemudian kata nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sedangkan terminologis wawasan menurut beberapa pendapat ahli sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat di Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga, masyarakat, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi keanekaragaman bangsa Indonesia itu merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah
baik kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nusantara ini adalah istilah atau kata lain atau nama lain Indonesia. Dulu di zaman Majapahit, ya, Indonesia itu bernama Nusantara. Kemudian materi selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jadi wawasan Nusantara, kalau kita mengabaikan, tidak mau patuh, tidak mau taat terhadap apa yang sudah kita sepakati, maka akan terjadi cerai-berai. Cerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebutkan kemerdekaan Indonesia, itu adalah kepentingan bersama Indonesia. Kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah secara fisik. Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih kurang 360 tahun. 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 abad, 3,5 tahun ya. 3,5 tahun lamanya Indonesia dijajah oleh Jepang. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda sangat terkenal dengan sistem adu domba, atau istilah lainnya adalah divide et impera. Kemudian mereka sangat sukses dengan sistem adu domba tersebut. Terbukti banyak kerajaan-kerajaan pada saat itu yang hancur, kemudian mereka yang mengendalikan. Sedangkan di zaman penjajahan Jepang, banyak wanita-wanita Indonesia yang dijadikan Jugun Ianpu, yaitu pemuas nafsu seks prajurit Jepang di Indonesia. Nah, penjajahan-penjajahan ini melanggar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu Indonesia mencantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri
keadilan. Kemudian B, keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan jeripayah kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kemudian kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan yang benar itu pahit. Ini kejujuran ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jika di lingkungan sekolah ada kantin terbuka, apakah kalian bisa bersikap jujur? Kantin terbuka, makan 2 bakwan, bayarnya 1, atau beli bakwan 3, makan 1, bayar 2. Ya, di manakah letak kejujuranmu? Atau barangkali itu pernah kamu lakukan? Kemudian solidaritas, diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Jadi walaupun kita membantu orang, kita tidak perlu meninggalkan budaya kita sendiri. Kerjasama, nah ini adanya koordinasi, saling pengertian didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompoknya itu baik kelompok kecil maupun besar itu bisa berhasil, bisa mencapai sinergi yang lebih baik. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, dalam keberagaman. Nah, jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Jadi kita harus memiliki komitmen setia terhadap Indonesia. Baiklah anak-anak, materi kita sampai di sini dulu. Jika ada komentar, silakan berkomentar, atau ada yang ingin ditanyakan. Untuk sementara materi saja dulu ya anak-anak. Tugasnya nanti belakangan Ibu kirim lagi linknya ya. Assalamualaikum.